Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita dari kelas 10 OTKP. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni budaya Nusantara. Apa sih yang dimaksud dengan seni budaya Nusantara? Seni budaya Nusantara adalah beragam bentuk kesenian yang terdapat di berbagai daerah yang tumbuh dan berkembang di wilayah Indonesia. Ada jenis-jenis seni budaya Nusantara. Menurut TAP MPR nomor 11 tahun 1998, kebudayaan nasional adalah perwujudan cipta karya dan karsa bangsa di Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap kehidupan bangsa. Secara umum, jenis-jenis seni tari terbagi dalam seni musik, seni tari, seni rupa, dan seni teater. Jenis seni budaya yang pertama itu ada rumah adat. Rumah adat merupakan hasil karya yang menggabungkan seni rupa dan arsitektur. Rumah adat memiliki fungsi sebagai tempat tinggal suatu suku bangsa yang memiliki nilai seni dan budaya, sebab berasal dari masa lalu dan dibuat dengan identitas yang melekat sesuai dengan karakteristik suatu daerah. Ada contohnya, itu yang pertama ada rumah gadang, yang kedua ada rumah tongkonan, dan yang ketiga ada rumah joglo. Next, ada juga itu ada rumah bolon, rumah honai, rumah betang, rumah Aceh, rumah bubungan tinggi, rumah baileo, dan rumah baduy. Setiap provinsi memiliki rumah adat masing-masing. Bahkan dalam suatu provinsi dapat memiliki lebih dari satu rumah adat. Hal ini dikarenakan begitu banyak beragamnya suku bangsa Indonesia. Berikut adalah beberapa nama rumah adat dan provinsinya. Yang pertama ada rumah adat dari Provinsi Sumatera Barat adalah rumah gadang. Tadi ada contohnya. Yang kedua ada rumah adat dari Provinsi Sulawesi Selatan adalah rumah tongkonan. Tadi ada juga contohnya. Yang ketiga rumah adat dari Provinsi Jawa Tengah adalah rumah joglo. Yang keempat ada rumah adat dari Provinsi Papua Barat adalah rumah honai. Yang kelima adalah rumah adat dari Provinsi Kalimantan Barat adalah rumah betang. Yang keenam, ada rumah adat dari Provinsi Nanggro, Aceh Darussalam adalah rumah Aceh. Yang ketujuh itu ada rumah adat dari Provinsi Maluku adalah rumah baileo. Nomor 8 ada rumah adat dari Provinsi Banten adalah rumah baduy. Yang ke-9 itu ada rumah adat dari Provinsi Kalimantan Selatan adalah rumah atap bumbungan tinggi. Yang ke-10 itu ada rumah adat dari Provinsi Jambi adalah rumah panggung. Yang kedua itu ada pakaian adat. Pakaian adat menjadi bagian dari jenis seni budaya Nusantara karena merupakan dari sebuah seni rupa terapan. Pada pakaian adat kita dapat melihat keindahan yang karakteristik sebuah suku bangsa. Pakaian adat ini pun merupakan budaya yang memiliki nilai-nilai dan prinsip yang dipegang sebuah teguh serta diwariskan secara turun-menurun kepada generasi berikutnya. Berikut ada beberapa nama pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama itu ada pakaian dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam adalah oleh balang. Konon katanya dahulu pakaian ini hanya dipakai untuk kalangan kerajaan saja. Namun saat ini setiap orang bisa menggunakannya. Gambarnya ada itu yang warna hitam. Pakaian dari Provinsi Sumatera adalah ulos. Pakaian atau ain ulos tidak hanya dikenal di daerah Sumatera Utara, namun juga cukup terkenal di skala nasional. Next itu ada pakaian dari Provinsi Sumatera Barat adalah pakaian penghulu bundo kandung yang merupakan pakaian tradisional penduduk asli daerah Minangkabau. Yang keempat
Pakaian dari Provinsi Riau adalah pakaian adat tradisional Melayu. Pakaian ini umumnya terbagi menjadi 3 pakaian menurut daerahnya seperti Siak Riau, Indragiri, dan Bengkalis Riau. Next itu ada pakaian dari Provinsi Jawa Barat adalah beskap pria untuk pria dan kebaya untuk wanita. Jadi yang kebaya itu untuk wanita, sedangkan beskap itu untuk pria. Next ada pakaian dari Provinsi Bali memiliki variasi yang sangat banyak. Walaupun selintas sama, pandang nampak mirip, secara umum pakaian ini memiliki banyak sekali aksesoris dan ornamen yang memiliki nilai dan makna. Yang ketiga itu ada upacara adat. Upacara adat sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang terkait pada aturan atau tata cara tertentu yang terkait dengan sejarah perjalanan sebuah suku bangsa sejak masa praaksara hingga saat ini. Upacara adat biasanya mencakup beberapa bentuk seni seperti seni musik, seni tari, seni teater, dan seni rupa. Next, ada seni musik tradisional. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia tahun 1990, kata musik berasal dari bahasa Yunani yaitu musik, yang diambil dari nama dewa dari mitologi Yunani yaitu Mausa yang memimpin seni dan ilmu. Sedangkan kata tradisional berasal dari bahasa Latin yaitu traditio yang artinya kebiasaan masyarakat yang sifatnya menurun. Itu ada contoh nama-nama musik. Ada musik gambang kromo, musik tradisional, musik senandung jolo, musik rompiung, musik gong renteng, musik tabuh salimpat, musik keroncong, musik gong luang, musik santiswara, dan terakhir ada musik karang dodou. Next itu ada gambar orang lagi membunyikan musik gambang kromo. Yang pertama itu orang lagi memainkan musik gambang kromo, yang kedua itu ada musik tradisional, yang ketiga ada musik senandung, yang keempat ada musik rompiong, yang kelima ada musik gong renteng. Seni tari tradisional. Seni tari adalah gerakan ritmis yang memiliki makna dan memiliki karakter. Next, seni tari tradisional adalah seni tari yang lahir dan berkembang di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. Teater tradisional adalah sebuah pertunjukan yang pemainnya berasal dari daerah setempat dengan membawakan cerita yang bersumber dari kisah-kisah yang sejak dulu telah berakar dirasakan sebagai milik sendiri oleh setiap masyarakat yang hidup di lingkungan tersebut, misalnya mitos dan legenda. Adapun beberapa jenis teater tradisional di Indonesia, itu ada lenong dari Jakarta, longsor dari Jawa Barat, ketoprak dari Jawa Tengah, ludruk dari Jawa Timur, arja dari Bali, kemidi rudat dari Melayu. Adapun fungsi seni budaya Nusantara, ada fungsi pendidikan seni dan budaya. Fungsi pendidikan ini juga bertugas sebagai media untuk melestarikan seni dan budaya sebagai kekayaan Nusantara. Yang kedua itu ada fungsi komunikasi. Fungsi sebagai komunikasi antara seniman dan masyarakat dalam menyampaikan kritik sosial, pesan moral, dan sebagainya. Adapun unsur-unsur seni budaya Nusantara. Yang pertama, unsur rupa tradisional. Jadi unsur rupa tradisional itu ada 8. Yang pertama ada garis. Garis adalah kumpulan titik yang terbentuk melalui goresan atau tarikan dari titik satu ke titik lainnya. Secara definisi, garis adalah goresan atau batas limit dari suatu benda, ruang, bidang, warna, tekstur, dan lainnya. Yang kedua itu ada titik. Titik adalah unsur paling dasar dari seni rupa. Menjadi dasar seni rupa karena titik bisa melahirkan wujud ide atau gagasan lalu menciptakan sebuah garis, bentuk, dan bidang. Yang ketiga itu ada bidang.
Bidang memiliki permukaan yang datar dan merupakan benda dua dimensi. Apabila kumpulan garis dipertemukan antara ujung pangkalannya akan membentuk bidang. Bidang itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bidang geometrik, persegi segitiga, dan bidang organik, lengkungan bebas. Selain itu, bidang juga memiliki sifat yang variatif sesuai bentuknya. Next, ada bentuk. Bentuk secara bahasa berarti bangun atau bentuk plastis. Bangun adalah bentuk benda yang terlihat oleh mata seperti bulat, persegi, tak teratur, dan lainnya. Sedangkan bentuk plastis adalah bentuk benda yang terlihat karena adanya unsur nilai atau value dari benda tersebut, misalnya kulkas. Adapun dua jenis bentuk antara lain geometris dan non-geometris. Geometris adalah bentuk geometris terdiri dari bentuk kubistis, X sama dengan balok dan kubus, dan silindris, X sama dengan bola tabung. Yang kedua itu ada non-geometris. Bentuk yang meniru objek yang ada di dalam seperti hewan, manusia, pohon, dan masih banyak lagi. Next ada ruang. Ruang adalah luas sekumpulan bidang dan dimensi yang meliputi panjang, lebar, dan tinggi. Ada juga warna adalah unsur paling dominan dalam sebuah karya seni. Kesan yang ditimbulkan warna akan memberikan gambaran karya seni sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang Yang ketujuh itu ada tekstur. Adalah kondisi suatu permukaan benda yang biasanya dites menggunakan indera peraba. Yang terakhir itu ada gelap terang. Gelap terang merupakan timbul karena timbul adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda dan perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Nah, adanya perbedaan inilah mengapa sebab munculnya tingkat warna yang berbeda, di mana bagian sisi yang terkena cahaya akan lebih terang, sedangkan bagian sisi yang sedikit terkena cahaya akan lebih gelap. Next, ada unsur seni musik tradisional. Yang pertama itu irama. Irama adalah rangkaian gerak atau dekatan yang berlangsung secara teratur sehingga membentuk suatu pola tertentu. Irama terbentuk dari rangkaian bunyi atau diam atau tidak berbunyi yang panjang pendeknya berbeda dan berjalan secara teratur. Yang kedua itu ada sistem nada. Sistem nada adalah susunan nada yang berurutan dengan jarak tertentu. Sistem nada lebih dikenal dengan sebutan tangga nada. Tangga nada ada beberapa macam. Yang paling kita kenal adalah tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang memiliki susunan nada 7 buah. Sedangkan tangga nada pentatonis yaitu tangga nada yang mempunyai 5 buah nada dalam suatu susunan nadanya. Contohnya bisa dilihat itu tangga-tangga nada. Next ada notasi. Notasi adalah sistem penulisan lagu atau karya musik lainnya yang dituangkan dalam bentuk gambar. Gambar yang melambangkan bunyi tersebut dituliskan dalam not balok sesuai dengan tinggi, rendah, dan sifat bunyi yang dilambangkan. Yang ketiga itu ada unsur seni tari tradisional. Seni tari menurut Soe Darsono adalah sebuah ungkapan dari dalam jiwa yang diekspresikan melalui gerakan ritmik yang indah atau estetis. Yang dimaksud dengan ungkapan rasa adalah keinginan dari dalam diri seseorang yang melimpahkan dan emosional orang tersebut. Sedangkan gerakan ritmis yang indah adalah gerakan tubuh yang disesuaikan dengan irama nada yang mengiringinya, sehingga menciptakan daya pesona yang memikat bagi yang melihatnya. Demikianlah presentasi seni dan budaya yang saya buat. Bila ada penulisan atau kata yang kurang rapi, saya minta maaf atas perhatian kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.